Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur atas nikmat Allah, sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan nggih. Bab ngaji salat jenazah. Insya Allah sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, kita akan belajar teori belajar teori memandikan jenazah. Nah, prakteknya kapan? Nggih, mangke kita agendakan bareng-bareng praktek memandikan jenazah. Bapak Ibu, sedap. Terus nggih. Terus nggih niki. Nggih. Yang pertama nggih, teori memandikan jenazah nggih. Niki teori memandikannya kita kaji sesuai dengan urutan yang ada di kitab. Yang pertama al-wudhu'u, yaitu berwudu. Sinten sing wudu? Sing wudu mayite, mboten sing ngedusi. Ada sing ngedusi wudu napa mboten? Sing ngedusi nanti wudunya setelah memandikan. Jadi sunnahnya setelah memandikan jenazah niku mandi janabah. Nah, tapi kalau tidak bisa atau berat, cukup dengan wudu. Lah mayitnya wudunya di pertama. Jadi pertama kali sebelum mayit itu dimandikan, yang pertama adalah wudu. Yatawaddu'ul mayyitu ghairis shaghiri kal hayyi. Nggih, yaitu mayit berwudu nggih seperti wudunya orang hidup. Ba'da izalatin ma bihi min najasin aw waskhin. Setelah dihilangkan apa-apa yang ada di dalam mayit itu dari perkara yang najis atau perkara yang kotor. Kalau ada luka dibereskan dulu, supaya tidak keluar darah atau nanah atau apapun yang dapat mengotori kain kafan. Kalau di perutnya ada isi, dikeluarkan dulu. Tujuannya sama, agar najisnya tidak keluar nanti di saat dikafani. Nah, sehingga kemarin diterangkan bahwa dianjurkan meletakkan sesuatu yang berat di perutnya. Kemudian dianjurkan meletakkan sesuatu yang berat di perutnya agar menekan isinya. Nah, kemudian keluar dan dibersihkan. Nah, setelah prosesi pembersihan apa-apa yang ada di dalam tubuh maupun di luar tubuh yang berpotensi najis atau kotor, baru kemudian diwudukan. Bagaimana wudunya? Seperti wudunya orang hidup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bisidrin au sabunin wa husila sauatihi bi khirqatin.
bisidrin dengan sidr. Sidr niku bidara, dengan daun bidara. Au sabunin, atau dengan sabun. Napa? Dengan sabun, air sabun, sabun yang dicampur dengan air kemudian berubah menjadi air sabun. Nggih. Wa ghusila sauatihi bihirqatin, dan dicuci dengan diguyur. Nggih. Walakin duna madmadhatin wala istinsyakin kama dzukira al hanafiyatu wal hanabilatu man'an minal haraj. Tanpa ada kumur, tanpa ada istinsyak. Nah, kok rano kumure, katanya mandinya seperti wudunya seperti orang hidup. Nah, orang hidup kan bisa kumur. Dan nek mayit kumure pripun? Nah, kan tidak bisa masuk kon kumur. Nah, biasanya nanti kalau mayit membersihkan mulutnya dengan sikat gigi. Jadi gosok gigi, nanti ada prosesinya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saged dipahami nggih? Jadi pertama kali memandikan jenazah, setelah proses pembersihan kotoran dan najis yang berpotensi mengotori kain kafan, langkah berikutnya adalah mewudukan jenazah seperti wudunya orang hidup, tanpa ada kumur-kumur, tanpa ada istinsak. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Hanifah dan Hambali. Paham ya? Man anil haraji, mencegah supaya tidak menyakiti. Ya, mencegah menyakiti si mayit. Makanya nanti disunahkan, dianjurkan kalau memandikan itu yang lembut, meletakkannya nggih lembut, ngangkatnya nggih lembut, mboten kena terus mboten dengan gletake diuncalke ngoten mboten kena. Nah, itu namanya menyakiti. Memang mayit bisa terasa sakit, wallahu alam, kula dhewe urung tau ngrasake. Paham nggih? Ya sing wis tau dadi mayit ya ditakoni ora jawab, lara ora apa. Ya mboten jawab. Nek jawab malah bingung. Paham nggih Bapak Ibu? Langkah pertama napa? Memudukan. Kemudian setelah mayit itu diwudukan, nggih, yang sebelumnya sudah dipastikan bersih, jangan dibalik, dibersihkan dulu semuanya baru wudukan. Jangan sampai belum bersih sudah wudu. Nah, baru setelah itu mayit dimandikan. Dan tata caranya seperti ini. Ghusilal mayyitu ka ghuslil janabati marratan wahidatan. Dimandikan si mayit seperti mandinya janabah marratan wahidatan, satu kali. Dimandikan seperti mandi janabah satu kali. Nah, pripun mandi janabah tasih kemutan? Ayo kira Bapak Ibu. Nggih, tasih kemutan mboten? Mandi janabat niku diurutke nggih. Mandi janabat niku Bapak Ibu wudunya sampun nggih. Mandi janabat niku wudu yang pertama. Yang kedua adalah menyeka rambut dengan air. Jadi setelah wudu niku rambut diseka dengan tangan yang basah air 3 kali. 1, 2, 3. Sampai seluruh rambut basah napa jenenge? Basah mboten guyur lah.
sampai dikira-kira seluruh rambut niki terkena air. Jadi basah tapi mboten basah kuyup, cukup basah. Niku yang pertama. Baru setelah itu mengguyur kepala 3 kali. Jadi kepala setelah tadi diseka dengan jari yang basah baru diguyur 3 kali, pakai air. Setelah itu, setelah kepala diguyur 3 kali, baru mengguyur seluruh tubuh, dimulai dari pundak bagian kanan. Dimulai bagian kanan, baru bagian kiri. Nah, setelah itu baru meratakan seluruh air sampai membasahi seluruh tubuh, tidak boleh ketinggalan sedikit pun. Karena syarat sahnya mandi janabat itu 2. 1 niat mandi, 2 basah seluruh tubuh. Nah, niku syaratnya 2. Maka mandikan jenazah pun sama dengan mandi janabat. Di sini demikian. Baru setelah seluruh tubuh selesai dibasahi dengan air, mengakhiri mandi janabat itu dengan cuci kaki. Dengan cuci kaki lah. Setelah itu baru sholat. Boleh wudu lagi, boleh tidak. Dipaham nggih? Boleh wudu lagi atau tidak. Niku langsung. Nah, niku. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, berarti kalau di sini dikatakan proses pemandiannya adalah dengan proses pemandian janabat 1 kali, ya tata caranya tadi sama. Seluruh tubuh dipastikan basah oleh air. Ya ummul jismu kullahu, yang kemudian air itu diratakan ke seluruh tubuh dan bagiannya. Kalau ada jari jemari disela, kaki juga disela. Pokoknya seluruh tubuh dipastikan basah. Itu tata cara napa memandikannya. Ba'da izalatin najasi, setelah dihilangkannya najis, bisyarti kaunil ma' tuhuron, dengan syarat airnya harus air suci. Napa niku air suci? Air suci adalah air mutlak yang tidak tercampur apapun. Nah, jadi air yang perlu disiapkan untuk mandi janabat itu kan 1 air bersih. Nah, niki disebut nanti air mutlak. Yang kedua air sabun, baru yang ketiga air kapur. 3 biasanya 3, tapi kadang juga pakai 2, yaitu air bersih dan air sabun. Nah, karena kapur dan bidara nanti difungsikan di pengkafanannya. Ngoten, paham Bapak Ibu nggih? Saya itu paham niki Bapak Ibu? Nah, selanjutnya wa yungdabu tikrarul ghusli salasan. Wa yungdabu, dan disunnahkan tikrarul ghusli salasan, mengulangi pemandian 3 kali. Mengulangi mandinya niku disunnahkan dibaleni 3 kali. Jadi mandi janabatnya tadi disunahkan untuk diulangi 3 kali. Summa yungshafu, kemudian dikeringkan. Apa? Dikeringkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, niki boleh dipakai, boleh tidak. Mengeringkan mandi janabat, mengeringkan wudu, termasuk mengeringkan mayit, itu disunnahkan pakai tangan, bukan pakai handuk. Nggih napa? Disunahkan pakai tangan, bukan pakai handuk. Panjenengan habis wudu
Kan tangan basah. Itu sunnahnya tidak ambil anduk terus dilap. Tapi sunnahnya dikeringkan pakai air. Niku sunnah. Wah, nek ngono kademen adus ora oleh nganggo anduk. Ya kalau memang terlalu dingin dan tidak nyaman dan khawatir masuk angin atau gimana, ya boleh dikeringkan pakai handuk karena statusnya cuman sunnah. Paham nggih? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah wa yudha'ut tibu ala ra'sil mayyit, dan diberi minyak wangi ala ra'sil mayyit, di kepala mayit, walihyatihi, dan jenggotnya, wa mawadhi'i sujudihi, dan tempat-tempat sujudnya. 1 dahi, 2 hidung, 3 tangan, 4 lutut, 5 telapak kaki. Kemutan, nggih, kemutan betul. Jadi setelah dikeringkan si mayit, boleh dengan anduk atau kain, boleh dengan tangan. Nah, niku. Nah, tapi kalau sunnahnya pakai tangan. Tapi kalau terlalu repot dan lama, boleh pakai anduk. Setelah dikeringkan, mayit diberi minyak wangi. Di mana yang diberi? 1 di kepala, rambutnya, 2 jenggotnya. Nah, jenggotnya dikasih minyak wangi. Kemudian yang ketiga di tempat-tempat yang digunakan untuk sujud. Nah, 1 dahi, 2 hidung, 3 telapak tangan, 4 lutut, 5 telapak kaki. Itu diberi minyak wangi. Wa yusannu itarul wusli, dan disunnahkan mengguyurnya witir. Mengguyure witir. Jadi mboten pakai selang terus disemprot, mboten pakai selang disemprot, tapi pakai gayung diguyur. Nah, lah guyure niku mboten langsung biur, mboten, ya sing alon. 1 2 3. Kan 3 kali, 1 2 3, kumpul, baleni neh 1 2 3, terus 3 kali. Pokoknya guyurnya 3 kali, memandikannya 3 kali. Watayamunu, dan memulai dari sebelah kanan, sebagaimana kula panjenengan diajarkan oleh Nabi bahwa perkara yang baik selalu dimulai dari sebelah kanan. Perkara yang baik selalu dimulai sebelah kanan. Cuman kadang kula nggih bingung, nek ngaji tahsin niku kanane sing ndi? Lah kenapa? Karena nek saking mriki kanane mriki, nek saking mriku kanane kono. Bingunge ten mriku. Tapi nek mandikan mayit kan kanane jelas, kanan si mayit, bukan kanan si sing guyur, bukan, tapi kanan si mayit. Maka tadi di mandi janabat kami terangkan bahwa mengguyur pundaknya dimulai dari sebelah kanan. Ngoten nggih? Misale kok jenengan aduse ten kali nyemplung, lha niku nyemplunge ya miring nganan, mboten apa mboten, ya miringe miring nganan terus nyemplung. Niku sunahe ngoten. Paham nggih? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa ta'ahudu asnanuhu, atau wa tu'ahadu asnanuhu wa anfuhu bi khirqatin nadhifatin. Dan tenanan ya. Tenanan apa? Tenanan di dalam membersihkan gigi dan hidung dengan apa? Sikat yang bersih. Jadi benar-benar apa? Dibersihkan sampai ke hidungnya.
prosesi pembersihan apa mayit. Wala farqa indal hanafiyati wal malikiyati bainal muhrimi wa ghairihi. Dan tidak ada bedanya di madhab Hanafi dan Maliki antara orang biasa dan orang ihram. Berarti kemungkinan di sini ada perbedaan memandikan jenazah antara orang yang sedang ihram dan yang tidak ihram. Jamaah haji sudah ihram kecapean atau memang takdiri pun tua lah terus meninggal ketika ihram. Niku kalau di madhabnya ini, di madhabnya sinten, di madhabnya Imam Hanafi dan Maliki itu dimandikan seperti orang biasa. Berarti kemungkinan ada berbeda. Lah bedanya di mana? Insya Allah nanti tak tanyakan petugas haji. Kalau urung tahu ngopeni tiang haji beda atau enggak. Misalnya kok orang yang sedang ihram dikafani dengan pakaian ihramnya, misalnya atau tidak dimandikan karena dianggap mati syahid langsung dimakamkan dengan ihramnya, atau di mana nanti kita tanyakan pada petugas haji. Ngoten nggih Bapak Ibu. Fayutibu wa yuqtara sahu. Oh nggih. Bedane ten pundi? Bedane kalau orang ihram niku tidak boleh pakai minyak wangi dan tidak boleh ditutupi kepalanya. Untuk orang ihram. Jadi ihram niku kafane mung tekan gulu. Kepalane mboten sangsal ditutupi karena orang ihram niku tidak boleh pakai tutup kepala. Nggih. Orang ihram tidak boleh napa? Pakai tutup kepala. Jadi ora kena nganggo tutupan, mboten kena. Niku orang ihram. Nah, ten mriku mangke lah kita dapatkan bahwa prosesi ihram niku berbeda. Dan juga orang ihram niku tidak boleh pakai minyak wangi. Nggih, orang ihram tidak boleh pakai minyak wangi. Saking hati-hatinya nanti orang ihram mandi juga ndak boleh pakai sabun. Nggih, makanya panjenengan yang ihram baik haji maupun umroh jangan sekali-kali mendekat ke Ka'bah, apalagi menyentuh kain Ka'bah. Kain Ka'bah niku diolesi minyak wangi sampai basah. Niku kain Ka'bah, sehingga ketika dipegang itu partikel basahnya minyak wangi nempel di tangan, dan itu dapat berpotensi melanggar aturan ihram sehingga harus membayar dam. Meskipun jenengan tidak pakai minyak wangi tapi nempel kain Ka'bah. Loh, tapi kan aku kangen pengen nyekel Ka'bah, pegang Ka'bahnya pas setelah ihram saja. Nggih, meh disikep mboten napa-napa, meh digamploki turon nggih, mboten masalah. Kalau orang bebas, tapi untuk ihram ada aturan tersendiri. Li umumil amri bil ghusli wala yuqta ra'sal muhrimi al mayyiti wala yumassa tiban ingdas Syafi'i wal Hanabilah. Nggih. Bedanya apa? Bedanya untuk jenazah yang meninggal saat ihram itu cuma dua, tidak ditutup kepalanya, juga tidak diberikan minyak wangi. Untuk proses pemandiannya sama. Proses pemandiannya sama. Sama-sama dimandikan, hanya saja tidak pakai minyak wangi. Bagaimana dengan sabun Bapak Ibu? Nah, bagaimana dengan sabun? Kira-kira boleh atau enggak? Oh, sabun itu berbau wangi. Nah, tinggal nanti kita bahas bab minyak wanginya. Nah, minyak wangi niku
yang diharamkan minyaknya atau bau wanginya. Paham betul? Dipahami riyen. Yang diharamkan itu bau wanginya atau minyaknya. Lah kenapa? Karena zaman sekarang ada minyak wangi yang tidak bau wangi, ada sabun yang bukan minyak wangi tapi bau wangi. Lah niku terus sing diharamke sing ndi? Sing diharamke yang mana? Niku menjadi pembahasan menarik. Kenapa? Karena ada hadis bahwa seorang perempuan itu dilarang memakai minyak wangi. Tapi ketika datang ke masjid sholat jamaah kok dilarang pakai minyak wangi, berpotensi bau apek. Mbok masjidnya kan panas misalnya, terus keringetan, ora oleh nganggo minyak wangi, terus akhirnya mambu apek. Mambu apek ini kan mengganggu orang lain, bau badan itu kan mengganggu orang lain. Terus korelasinya bagaimana? Maka di pendapat fikih terus dikupas pripun? Yang diharamkan itu memakai minyak wanginya atau berbau wangi. Bisa jadi dia pakai minyak wangi tapi ora mambu wangi, mungkin minyaknya murah, alkoholnya 90%, minyaknya 10%, dioleske ning omah tekan masjid pun hilang. Tapi dia pakai minyak wangi. Ada yang pakai sabun tapi sabunnya berbau wangi. Lah itu boleh atau enggak? Nah, kan ngeten nggih. Nah, yang namanya pendapat fikih ya kontroversi, ada yang boleh, ada yang tidak. Semoga silahkan lah Bapak Ibu. Tapi untuk ihram, kalau ihram saya tidak perlu membahas, atau menurut saya tidak perlu membahas baunya atau minyaknya. Dengan kehati-hatian kalau saya kalau ihram baik haji maupun umroh niku nek jenengan tanglet saya niku potensinya haram minyak wangi yo haram sabun wangi, itu nek saya. Lah kenapa? Eman-eman ongkose. Paham napa? Eman-eman ongkose. Lah sakniki misale yang tidak boleh kok berbau wangi delalah bau wangi kena dam kan eman-eman Bapak Ibu. Eman-eman ongkose dam yo eman-eman biayane haji sama umroh. Maka lebih baik dalam kondisi ihram niku jauhilah minyak wangi maupun sabun wangi atau apapun yang berbau wangi. Niku nek ihram. Paham nggih? Lah nek misale salat jamaah tok ibu-ibu pengen ngaji, nek ora nganggo minyak wangi kok ambune sengak, maka pakailah minyak wangi. Nah, sekedar untuk menutupi bau badan. Nah, saged dipahami nggih? Nah, sekedar untuk menutupi bau badan supaya tidak mengganggu orang lain. Paham Bapak Ibu nggih? Nah, yo hati-hati niku perlu. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebagaimana Nabi mengatakan hadis Abdullah bin Abbas fi muhrimin, di dalam orang yang ihram. La tukhammiru ra'sahu wa la tuqarribuhu tiban fa innahu yub'asu yaumal qiyamati yulba atau yalba. La tukhammiru ra'sahu, kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, jangan tutupi kepalanya. Nggih. Wala tuqarribuhu tiban, dan jangan dekatkan dengan minyak wangi. Fa innahu, karena sesungguhnya mayit ini yub'asu akan dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yalba, dengan melambai. Melambai napa? Mengucapkan kalimat talbiyah
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Jadi besok nek jenengan kok dibangkitkan di padang mahsyar, ada orang yang bangkit dari kubur dengan napa? Melambai, terus ngomong labbaik Allahumma labbaik, niku berarti wong niku mbiyen matine pas ihram, pas haji atau pas umrah. Kira-kira istimewa teman Bapak Ibu. Istimewa. Makome ten bangke nggih to? Dibangkitkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, istimewa. Mulane nek iso jenengan meninggali pas ihram. Nek iso wah rencana nek direncanakan itu jenenge bunuh diri. Paham nggih? Nek direncanakan jenenge bunuh diri. Meninggal niku tidak direncanakan. Yang merencanakan adalah Allah. Kalau ditakdirkan meninggal di Mekah, Madinah, alhamdulillah. Kalau ditakdirkan meninggal di Indonesia, ya pun diterima mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yuhsha bil qatni makhrajahu, dan ditutup dengan kapas seluruh jalan keluar. Jalan masuk atau jalan keluar, telinga, hidung, nggih, mulut ditutup, sing mangap ditutup, mata yang napa jenenge, mata yang melek nggih, mata yang melek dimejemkan. Nah, sehingga mangke teman-teman yang mendampingi sakaratul maut kemarin kan sudah kita sampaikan, yang mendampingi sakaratul maut langkah pertama adalah menutup mata dan mulut dengan mengucap doa. Napa kemutan? Ayo kemutan mboten. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ditutup matanya, ditutup mulutnya. Nek mboten saged nutup pripun, ditaleni. Lah motone nek melek terus sulasi. Enten mboten sing disulasi. Wis pokoke ngoten lah. Nah, terus nek pun sudah bersih dimandikan, sebelum dikafani seluruh lubang-lubang ditutup. Nah, nggih, konon katanya biar tidak kemasukan hewan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Fi ra'yil jumhuri khilafanil hanafiyati. Menurut pendapat jumhur yang berbeda dengan pendapat Hanafiyah, hatta la yakhruja minhu syai'un min najasatin au damin, sampai tidak keluar dari mayit itu, dari lubang-lubang itu, najis-najis atau darah-darah. Jadi yang luka ditutup dulu, keluar darah dibersihkan, keluar nanah dibersihkan, kotoran dari perut dibersihkan, dari manapun dibersihkan semua. Tujuannya tadi supaya tidak mengotori kain kafan. Nah niki pentingnya praktek. Pentingnya napa? Praktek. Insya Allah nginjang ngajine kalih Ustadz Musin mawon. Besok kon praktek memandikan jenazah. Nek kula teorine apal, tapi prakteknya mboten apal. Ngesuk tak nembung. Besok ngajine praktek mandi jenazah. Jenengan sing badhe urun melu ngaji daftar jadi jenazah mawon. Sore mboten sadus mangkat nggawa kathok kolor kalih mangke terus didusi. Tapi ampun bablasan nek didusi kudur bablasan. Ngoten sepakat nggih? Besok tak tembusi atau nanti bisanya kapan praktek. Kenapa? Karena ternyata nggih saya mendapatkan ilmu, kula niku nate teori memandikan jenazah. Ternyata setelah diajak praktek jenazah asli, boten diajak praktek,
delalah jamaah masjid itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal terus sing merawat jenazah ini ku yo santri-santri. Ternyata ribet. Kain kafane niku ora cukup. Jadi mboten cukup. Ditutupke niku ora nyandak. Lah niku pentingnya praktek. Jebule prakteknya niku kain kafane nyilang. Rodok nyilang terus nyilang. Jadi bisa ditutup. Lah niku ranah praktek. Nah, jebule malih. Nah, kalau di anu itu jebule terus ya memang praktek niku ya beda dengan teori, maka butuhnya praktek. Lah ternyata di antara napa potensi-potensi najis niku dikasih kapas. Nah, jadi nanti yang keluar niku terserap oleh kapas atau terhalang. Nah, niku ranah praktek. Makanya kemarin kita bilang teorinya kita pelajari dulu, nanti prakteknya kita belajar bareng-bareng. Sepakat ya? Nah, nggih. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yusrahu sya'rahu sya'ra ra'sihi wa lihyataihi bimishtin wasi'il asnani birifkin, dan disisir rambutnya serta jenggotnya dengan sisir yang lembut, sisir yang besar. Kalau di sini sisir yang gigi-giginya besar. Nah, soalnya lembut. Nek sisir sing gigi-giginya kecil rada tajem. Nah, di sini ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yuraddul muntawaffi. Apa ora ketok niki? Wa yuraddul mantufi ilaihi fi ra'yi Syafi'iyah khilafan lil Hanafiyati wal al-Malikiyati qailin bi adami tasrih. Berbeda dengan Hanafi dan Maliki. Kalau di Syafi'i ada sisirnya, kalau di anu tidak ada. Kan ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Wala yuqassu dhafrahu, dan tidak dipotong kukunya. Wala yuhlaku sya'rahu, dan tidak dicukur rambutnya. Ingdal jumhuri, menurut jumhur. Khilafanil hanabilati, berbeda dengan Hambali. Al-qailina bi annahu yuqassu syaribu ghairul muhrimi wa yuqallamu adfarahu. Kalau di madhab jumhur, mayoritas ulama, kukunya tidak dipotong, rambutnya tidak dicukur, kumisnya juga tidak dicukur. Tetapi di madhabnya Hambali itu kuku, rambut dan kumis dicukur ben ganteng, bertemu Allah yang rapi, yang ganteng. Nah, tapi yang jadi persoalan adalah rambut, kuku dan jenggot niku kalau dipotong maka dia termasuk bagian tubuh. Kira-kira ikut dimakamkan atau tidak? Lah niku sing jadi persoalan. Maka solusi sederhana dan paling nyaman ya jumhur, biarkan saja. Sing penting dibersihkan. Kalau kukunya hitam dibersihkan. Nggih, kalau jenggotnya apa? Panjang dan terurai tidak rapi nggih dirapikan. Tapi ampun dikucir. Dirapikan terus apa dikucir mboten, ya wis dirapikan saja dengan sisir. Nah, misalnya orang rapi kayak minyak rambut biar rapi ngoten. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa yu'khadhu sya'ra ibtaihi li anna dzalika tangdifu ka izalati baqiyatil ausahi wal adrani, dan juga dicabut. Dicabut. Apa yang dicabut? Bulu ketiak. Bulu ketiaknya dicabut. Kenapa? Karena dianggap sesuatu yang kotor.
Sedangkan prinsip memandikan jenazah itu sesuatu yang kotor wajib dibersihkan. Maka tadi karena kita orang hidup mengenal sunnah 5 sunnah toharoh, 1 potong kuku, 2 sunnah toharoh potong kumis, kemudian cabut bulu ketiak, kemudian khitan, kemudian bulu kemaluan. Itu kan sunai wong hidup. Maka sebisa mungkin sunnah-sunnah itu di madhabnya Maliki juga dikerjakan untuk mayit, sehingga mayit yang kumisnya lebat, mayit yang kukunya panjang itu di madhab Hambali ikut dipotong dan dibersihkan. Itu bukan termasuk bagian tubuh tapi kotoran tubuh, niku bahasane Maliki. Maka akan adanya kotoran itu sehingga perlu dibersihkan. Saged dipahami Bapak Ibu nggih? Nggih, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Habis mboten habis wedange, habis materine. Berarti kita urutkan prosesi pemandian jenazah niku sederhana. Seperti mandi janabat. Hanya saja mandi janabat cukup sekali, mandi mayit diulang sampai 3 kali. 3 kali itu sesuai dengan urutan 3 air. Air apa? Bersih, terus air sabun, terus air bidara atau air kapur. Ampun diwale, ampun keliru. Biasanya keliru diwale. Air bidara, air napa bersih sing keri. Lah sing keri niku air kapur atau air bidara. Lah fungsinya apa? Menjauhkan dari serangga-serangga. Ngoten nggih? Nah, maka mari kita urutkan Bapak Ibu. 1, membersihkan seluruh kotoran dan najis. Kalau tadi kita bahas potong kuku, potong kumis, lah di situ sebelum dimandikan semua hal yang kotor, semua hal yang najis di dalam maupun di luar tubuh jenazah dibersihkan dulu. Kalau kotoran itu keluar terus menerus seperti luka, ya harus dijahit. Nah, biar berhenti. Pokoknya dipastikan berhenti dulu. Nah, setelah berhenti baru diwudukan, sehingga proses pewuduan tidak perlu lagi membersihkan kotoran. Nah, proses wudu nanti tidak perlu membersihkan kotoran. Nah, wudunya bagaimana? Wudunya seperti wudu saat sholat, seperti wudunya orang hidup, hanya saja tidak ada kumur-kumur dan istinsyak. Jadi mboten perlu menapa di kon mangap terus di sok, mboten perlu, malah nanti kolu tekan ngisor malah bahaya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu, paham ya? Baru setelah itu dimandikan seperti mandi janabat. 1 kemudian ayo 1 rambut. Jadi manggih jenengan nek mandi janabat rambut diusap dulu 3 kali. 3 kali. Nah, setelah semua rambut niku dikira-kira basah semua, baru diguyur 3 kali. 1, 2, 3. Nah, paham ya? Nah, setelah kepala diguyur 3 kali, baru mengguyur seluruh tubuh. Dimulai dari pundak sebelah kanan. Nah, air apa? Air bersih dulu. Air bersih dulu sebelah kanan. Jenengan ratakan, baru setelah itu pundak kiri. Nah, ratakan, diakhiri di kaki. Pokoknya mandi janabat, mandi mayit akhirnya ada di kaki. Wis pun akhirnya ten kaki niku wau. Nah, seperti itu berulang 3 kali dengan 3 tadi, napa 3 sabun. 3 napa 3 air bersih, air sabun, air
bidara atau air kapur. Mboten kapur anu lho ya, kapur barus. Terus jenengan tuku kapur ning alat tulis, mboten kapur barus yang difungsikan tujuannya mengawetkan jenazah. Nah, zaman dulu Nabi belum ada wis enten kapur kita nggih. Pun enten kita. Nah, niku Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nggih, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Nah, diakhiri dengan kaki yang kemudian setelah proses pemandian itu selesai dibersihkan atau dikeringkan air dengan handuk atau dengan tangan. Nek ragu-ragu dengan anduk atau dengan kanan ditutup kain resik dhewe. Baru setelah itu disiapkan untuk dikafani dengan ditutup seluruh lubang. Nggih, lubang hidung, lubang telinga, lubang ngisor nggih ditutup. Tapi nutupe terus mboten sah supaya cukup diberi kapas di daerah situ. Nah, mulut yang terbuka ditutup, mata yang masih melek ditutup. Paham nggih? Tangan kalau di Indonesia di pundak, tapi kalau di fikih kitab kita tangan itu di samping. Nah, tinggal nanti nyamannya di mana. Sing bener bener kabeh. Nah, sing mboten bener niku tangane ning dhuwur ngene bener. Niku mesake kan ngoten gitu. Paham nggih? Jadi silakan, ini prosesi pemandian jenazah yang kemudian kita kaji lewat fikih Islam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saged dipahami nggih? Apal mboten? Mboten. Wis pokoke ngoten lah, nginjang praktek insyaallah apal. Nah, atau nanti prakteknya sekalian mengkafani, jadi besok kita kafani dulu, ngoten. Kita belajar kafani dulu, nanti prakteknya dikumpulkan di terakhir. Nek salat jenazahnya insya Allah mun apal sedanten nggih. Salat jenazah tidak ada sujudnya. Nggih, kecuali ten Rawasari ana sujute. Lha kok iso? Imame sing sujud. Lha imam ra genah. Imame niku jenenge sujud. Lha kok lha kan bener ten Rawasari kok ana imam jenenge sujud. Lah nek salat jenazah wong Rawasari ana sujute. Lah nggih sing sujud imame. Lah imame jenenge sujud. Ngoten nggih, kaget. Oh lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngoten enten pertanyaan mboten niki monggo silahkan. Sebelum kita akhiri, besok kita masuk mengkafani. Monggo silahkan Bapak Ibu. Nggih, monggo Ustaz. Oke, leres. Nggih, matur suwun. Matur suwun, Ustaz. Nggih. Kalau di kitab kita, di kitab niki dianjurkan yang memandikan itu satu jenis kelamin.
kalau mayitnya laki-laki dianjurkan yang mandikan laki-laki. Kalau mayitnya perempuan dianjurkan yang mandikan perempuan, dengan alasan karena kesulitan kalau harus perempuan semua, misalnya suaminya meninggal terus istrinya mau memandikan. Nah, yang ikut memandikan itu kan bukan cuma satu orang, kadang 3 orang, kadang 4 orang. Nah, istrinya cuma satu, yang lain laki-laki, misalnya sing mangku laki-laki, terus sing gosok laki-laki, ini kan malah repot. Dia perempuan sendiri malah ngerepoti. Nah, kan ngoten. Jadi dianjurkan laki-laki semua atau perempuan semua. Tapi misalnya suami yang meninggal kok sing memandikan perempuan semua juga repot, gotongnya mboten kuat. Maka sunnahnya niku laki-laki, perempuan. Nah, kalaupun ada suami atau istri yang mau ikut memandikan, itu disarankan cukup ikut guyur. Jadi mboten mangku tapi malah guyur. Ya, nanti yang gosok itu orang yang sejenis, laki-laki dan lain sebagainya. Ngoten. Sedangkan pendapat yang mengatakan suami tidak boleh memandikan istrinya atau sebaliknya, itu pendapatnya madhab Hanafi. Jadi madhab Hanafi mengatakan suami tidak boleh memandikan istri. Kenapa? Karena ketika suami sudah meninggal atau sebaliknya, secara otomatis sudah jatuh talak. Ketika jatuh talak maka telah masuk masa iddah. Sedangkan suami istri yang pada masa iddah itu kan tidak mahram, sehingga tidak boleh saling memandang, tidak boleh saling menyentuh. Karena dan maka kemudian terus di madhabnya Hanafi dilarang memandikan. Tapi jumhur mengatakan, jumhur yang lain berpendapat boleh. Tinggal manggih pilihan saja mau memandikan atau tidak. Tapi solusi sederhana tadi, kalau ingin mandikan cukup ikut guyur saja. Karena nanti pun pakai madhab Syafi'i, nah misalnya pakai madhab Syafi'i, istri menyentuh suami batal. Jadi ketika istri memandikan suami ya tetap batal karena menyentuh suami. Itu kalau pakai madhab Syafi'i. Ngoten Ustaz nggih? Nggih, matur suwun. Nggih. 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 Oke, terus. Oke. Kalau di fikih jadi belum sampai nih Ustaz. Belum sampai situ. Tapi bocorannya semua benda asing yang bukan bagian tubuh dianjurkan untuk dilepas. Pakai apapun, gigi palsu atau apapun, niku insya Allah anjurannya untuk dilepas. Jadi tidak menyertakan benda asing. Kalau dia emas, nek emas niku potensinya malah wajib dilepas. Kenapa? Karena dia kalau dikubur nanti masuk ke haraman apa idhaatul mal, membuang harta. Jangankan emas, jangankan apa emas. Wong seorang muslim dikubur pakai peti itu di madhab fikih niku hukumnya makruh. Pakai peti dikubur niku hukumnya makruh. Lah petinya ditinggal di luar, tidak dimasukkan dalam peti kecuali dalam kondisi tertentu. Lah potensinya idhaatul mal. Maka kalau ada emas dan lain sebagainya niku wajib dicopot karena bisa bermanfaat untuk orang yang masih hidup. Ngoten Ustaz nggih?
Pun sanesipun Bapak Ibu enten nggih. Nggih. Itu kalau misalnya setelah dimandikan terus kemudian keluar lagi kotorannya, Nggih. itu apakah cukup dibersihkan atau diulang dimandikan? Oh nggih, terus. Terus yang kedua, mandi kepala itu orang sudah berusaha dikeluarkan kotorannya, tapi tetap ada ngalir terus. Kotorannya itu solusinya gimana? Siap. Nggih, jane niku Ustaz Musin sing Yang pertama nggih, karena potensinya najis mengotori kain kafan, maka seyogyanya kalau keluar itu dibersihkan. Nah, ketika sudah mandi dan keluar lagi, maka ringkesnya cukup dibersihkan. Tidak perlu diulangi mandi. Kenapa? Karena merepotkan. Jadi sesuai Islam niku tidak yuridu wa bikumul yusra. Karena ketika nanti keluar kok dimandikan keluar lagi ya mboten sida dikafani terus berulang terus, maka potensinya ngoten. Sedangkan apabila keluar najis secara terus-menerus, nggih, niku cukup dijaga kain kafan terluar agar tidak kotor. Itu fungsinya kain kafan berlapis. Kalau laki-laki 3, perempuan 5, nggih, bener sih. Perempuan 5 niku fungsinya untuk merecovery najis supaya tidak tembus sampai luar. Lah di situ nanti ada anjuran secara praktek, bukan secara teori nggih. Secara praktek ada anjuran di tempat yang berpotensi najis untuk diganjel pakai kapas. Jadi misalnya di area pantat misalnya kan, itu kan potensi najis, maka di situ kasih kapas yang cukup banyak supaya nanti kapas itu menyerap kotoran tidak tembus keluar. Dan misalnya ada luka di perut ya dikasih kapas. Ngoten nggih? Nggih. Pripun? Di pampersi ndak boleh kelihatannya. Ndak boleh kelihatannya. Pampersnya nanti pakai kain apa? Kain kafan yang dibentuk celana. Nah, di dalam celana itu baru dikasih kapas yang banyak supaya tadi membersihkan najis. Ngoten nggih. Matur suwun sanesipun Bapak Ibu. Nggih, bilih tidak ada kita cukupkan. Matur suwun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ilmu kita malam hari ini bermanfaat.